itu ada di dalam ini. Sorry, ada di sini. Nah, ini SDLC. Ya. Sebetulnya SDLC ini banyak sekali modelnya ya. Yaitu ada nggak hanya 4 ini ya, ada waterfall, model V, prototyping, ya, extreme programming, Scrum termasuk extreme programming ya. Nggak hanya ini ya, banyak sekali ya. Cuman yang terkenal saja yang kita minta untuk diberikan pembeda ya. Jadi SDLC ini dalam framework yang kita gunakan itu ada di yang proses. Ya. Secara umum itu ada 4 ini. Ya. Ada yang nyebut 4 ya, ada yang nyebut 5 gitu ya. Jadi setelah ini tuh ada lagi yang nyebut, tapi ini di luar buku, dalam buku itu hanya nyebut 4. Ada namanya itu sistem maintenance. Ya, ada yang udah tahu artinya ya, apa maintenance ya? Pemeliharaan. Ini saya berikan warna beda ya, karena ini di luar buku ini ya. Nah, gini misalnya. Pemeliharaan. Karena pemeliharaan ada juga mengatakan merupakan bagian dari siklus. Ya boleh-boleh saja gitu ya. Hanya kalau di buku yang kita gunakan, yang saya minta Anda untuk mendalaminya ya, itu sampai di implementation. Maintenance itu masuk ke dalam sistem implementation. Ya. Begitu. Itu yang sebelah kanan, yang secara khusus babnya itu saya berikan sebagai SDLC dalam LMS. Gitu ya. Secara umum memahami keempat bagian inilah seperti ini yang gambar merah ini ya. Jadi framework ini itu diawali dari bisnis yang atas ini gitu ya. Kemudian akan berputar gitu. Players dan proses itu bersama-sama gitu ya. Didukung dengan teknologi yang pada akhirnya kembali kepada bisnis. Bahwa sistem informasi atau aplikasi itu harus memenuhi kebutuhan dari bisnis. Jadi dari bisnis harus kembali kepada bisnisnya. Itu memahami dari kerangka kerja ini gitu. Bisnis itu di sini diberikan ya, saya gedein aja gambarnya kurang besar ya. Nah ini ada beberapa istilah yang digunakan di sini ya. Ada yang namanya strategic enterprise, strategic information system, ya. Macam-macam terminologinya ya. Itu biasanya ya mengapa kok bisnis ini membutuhkan sistem informasi? Karena diantaranya yang diberikan checklist ini, ya, karena ada globalisasi, karena ada digitalisasi, ya, isu-isu keamanan, ada kolaborasi kerjasama, ya, dan seterusnya. Di antara yang mendrive atau yang men-trigger, memunculkan adanya kebutuhan sistem informasi, itu diantaranya yang ini. Untuk mewujudkan sistem informasi yang mendukung bisnis, maka dibutuhkan players sama proses. Kiri dan kanan. Players itu ada 4 yang utama ini, ya. System builder, kemudian ada, tadi kurang besar ya. System builder, system owner, kemudian ada berapa saya? Sini aja gambar regulasi. System builder, system designer, system user, sama system owner. 4 yang utama.
yang ada di internal dari organisasi. Ya, ini 4 utama ini ditambah dengan yang sebelah kirinya ini. Sistem analis, sistem provider dari luar ya apabila menyewa atau menggunakan yang sudah jadi ya, dan ada project manager. 3 ini biasanya ada di luar dari bisnisnya, artinya di luar dari organisasinya. Gitu ya. Dan semua players ini, gitu ya, maka akan menggunakan proses-proses yang sudah dibakukan di dalam pengembangan sistem informasi. Ya. Jadi ada 4 tadi menggunakan SDLC tadi ya. SDLC itu biasanya kalau bisnis itu membangun sendiri sistem informasinya. Jadi membangun sendiri yang memang sesuai dengan karakteristik atau ciri-ciri dari bisnis itu. Maka digunakan SDLC. Kalau tidak membangun sendiri, membeli atau menggunakan yang sudah jadi gitu ya, maka tidak perlu SDLC. Biasanya hanya perlu untuk sistem implementation dan sistem maintenance saja. Namun tetap di dalam adopsi sistem informasi, baik pembangun sendiri atau menggunakan yang sudah jadi itu perlu sistem analis, perlu sistem provider, sama perlu project manager. Ini ketiga ini bisa dari luar biasanya ya. Kalau membeli maka sistem provider sama project manajernya itu dari pihak yang menyediakan tersebut, yang memiliki sistem informasi atau perangkat tersebut ya. Nah, teknologi itu mendukung posisinya, mendukung dari sistem informasi atau perangkat lunak yang dikembangkan tersebut. Nah, dukungan itu bisa dalam bentuk seperti ini yang diberikan sebagai checklist ini ya. Dukungan untuk jaringan dan internet, dukungan untuk teknologi mobile, ya, aplikasi-aplikasi mobile, dukungan untuk teknologi yang bisa digunakan secara terjaring bersama-sama, ya tidak bergantian gitu ya, dan juga untuk aplikasi-aplikasi enterprise. Secara singkat, ya, framework ini itu diterangkan di bab 1. Jadi yang kemarin Anda mendapatkan porsi bab 1, nah ini diterangkan semua entitas yang terlibat dalam framework ini. Definisinya seperti apa, itu ada di bab 1 yang di sini. Di chapter 1 ya. Ini diterangkan di sini pembahasannya seperti ini ya. Dari mulai the players dulu. Ini playernya apa itu definisinya ya, ada sistem owners, itu ada bab 1 ya. Silakan nanti Anda bisa dipahami sendiri. Oke, nah sekarang saya akan masuk ke di dalam LMS itu yang kasus ya, misal lompati, saya masuk ke kasus yang di sini. Nah, sudah saya berikan panduan Excel-nya ya. Anda tinggal melengkapi dari Excel tersebut, namun sebisa mungkin diikuti ya. Masing-masing video ini Anda tonton dulu gitu ya. Kemudian Anda ikuti pembahasannya. Nah, saya masih menemukan dalam beberapa pengumpulan tugas ya, itu tidak mengikuti seperti yang diberikan di masing-masing video gitu ya. Saya berikan seperti ini contohnya. Ini ekstranya ya. Saya beri pertama dulu. Ini kan story-nya ya. Ini adalah story. Ya. Story ini adalah tidak muncul tiba-tiba ya. Tapi story ini merupakan hasil dari namanya adalah requirement.
kalau kita kembali ke dalam gambar ini, maka cerita yang sudah diberikan sebagai narasi itu di Excel itu muncul dari sini, yaitu business requirement. Ini kalau Anda perhatikan dalam file itu ada di bab yang ini, requirement discovery. Nah ini, jadi ini ada di bab 6, requirement discovery. Jadi ada banyak teknik-teknik ya untuk mendapatkan requirement atau kebutuhan sebetulnya. Yang dicari itu adalah kebutuhan, bukan keinginan. Lain ya, kalau keinginan itu ya tidak didukung dengan data, ya nggak bisa dianalisis gitu. Tapi kalau kebutuhan pasti ada datanya dan didukung dengan analisis. Nah, hasil dari mencari kebutuhan ini dengan teknik-teknik yang ada di bab 6 ini, itu yang kemudian menjadi sebuah narasi di sini. Ya. Ini namanya narasi sistem informasi. Ya. Emang cerita ya, tapi ceritanya itu penuh dengan makna gitu ya. Jadi bagaimana itu adalah dalam sistem informasi ya, saat Anda melakukan fact finding atau requirement tadi gitu ya, maka setiap kalimat itu diusahakan lengkap ya, kalimatnya itu strukturnya lengkap. Ada subjek, ada predikat, ada objek, dan ada keterangan. Sehingga di dalam setiap kalimat di narasi itu jelas siapa melakukan apa. Itu yang ditekankan di dalam narasi yang diperoleh ini. Sekali lagi, narasi ini nggak keluar ujuk-ujuk ya, tapi ada proses untuk mencarinya. Dan itu di-skip di dalam video yang Anda saksikan. Nah, awalnya seperti ini, begitu ya. Nah, kemudian sebelum Anda masuk ke dalam tabel ini, gitu ya, tabel ini itu tabel yang memisahkan atau sebetulnya memberikan gambaran yang lebih terstruktur ya. Entitas itu adalah apanya, apa atau siapanya. Aktivitas adalah apa yang dilakukan. Jadi aktif ya, entitas itu melakukan apa, aktif. Itu yang di kolom aktivitas. Nah, sebelum sampai ke sini, maka dari narasi ini itu sebaiknya diberikan tanda. Nah, seperti ini. Saya memberikan seperti ini, tanda ya. Tanda ini saya kelompokkan jadi 3. Jadi 3 buah bagian ya. Jadi ini pada hari tertentu gitu ya. Kemudian pada akhir hari tertentu itu, kemudian ini pada keesokan harinya. Jadi ini waktunya berbeda ya. Jadi kalau ini sekali lagi ini seni ya. Jadi ini Anda bisa seperti ini, bisa tetap satu kotak tapi Anda kasih tanda juga boleh gitu ya. Seperti ini. Jadi ini adalah hari tertentu dari pagi sampai dengan siang hari gitu. Ini adalah pada sore harinya ya. Mungkin pada malam harinya barangkali boleh ya. At the end of each day. Jadi mungkin pada tengah malam nanti sebelum harinya berakhir ya. Sebelum ke dini hari berikutnya gitu. Bisa begitu. Ini pada hari berikutnya. Gitu. Saya pisahkan. Kalimat yang tidak ada warna birunya itu artinya kalimat itu tidak bermakna secara requirement. Seperti
Kalimat yang pertama ini. Ini kalimat yang menunjukkan definisi dari perusahaan Suprina Athletic Supply Company ini, gitu ya. Karena definisi maka tentu tidak berarti. Oleh karena itu, nanti kalau Anda membuat narasi sistem informasi yang kalimat-kalimat berupa deskripsi seperti ini tidak harus panjang-panjang ya. Karena ini nggak berarti saja informasi. Nah, yang kalimat berikutnya yang diberikan tanda warna biru ini, inilah yang bermakna secara sistem informasi. Ya. Jadi customer give their orders. Itu kan ada subjek, dia melakukan apa, ya, give orders gitu ya. Kemudian kepada siapa, di mana. Gitu ya. Kalau seperti ini kita bacakan berarti Sabrina Athletic Supply Company ini punya sales gitu ya. Yang sales itu dia bergerak ke lokasi customer itu. Nah, di customernya sales itu melakukan yang kotak pertama ini. Gitu ya. Dia bawa komputer gitu ya. Komputer itu terhubung dengan komputer yang ada di kantor pusat gitu ya. Dan sales itu melakukan input data. Input namanya adalah customer orders gitu ya. Dari lokasi customer. Kemudian dikirimkan ke kantor pusat. Mengirimkannya ya ini nggak diterangkan ya, tapi bisa terjadi mengirimkannya langsung by email atau by aplikasi ke sana gitu ya. Atau juga terjadi customer itu menyimpan di dalam laptopnya yang dibawa itu. Nah, sore hari sebelum dia pulang ke rumah gitu ya, dia mampir dulu ke headquarters-nya, kantor pusatnya, kemudian data-data yang disimpan di komputernya dipindahkan ke komputer yang ada di kantor. Itu juga bisa. Ini tidak diterangkan di sini. Ya. Nah, yang bab kedua adalah ini yang dilakukan oleh komputer yang di kantor pusat ya. Jadi menerima order-order ya dari customer yang berasal dari laptopnya sales gitu ya. Kemudian komputer itu, nah ini mengerjakan atau mengidentifikasi aktivitas itu satu persatu. Itu yang saya tekankan di dalam gambar ini ya. Nah di sini, saya tekan di sini. Jadi satu entitas itu melakukan satu action. Dan action itu secara urut. Itulah mengapa di dalam Excel ini, dalam tabel ini ya, diberikan nomor. Nah, ini urut. Yang mana dulu yang dikerjakan itu baru mengerjakan yang berikutnya lagi. Dan kalau Anda perhatikan di sini, ya, setiap baris itu satu action. Ya. 015 ini sebetulnya adalah kesimpulan ya. Ini kan perform a series of program edit. Jadi ini seriesnya itu serangkaian ya, artinya ini bisa terjadi beberapa langkah. Nah, langkah-langkah yang dimaksud di sini itu urutannya ada di sini. 1 ini. 2 ini. Cek inventory, cek prices. 3 ini. Jadi 15 itu sebetulnya detailnya ada di 16, 17, 18, 19. Gitu ya. Di sini. Tapi ini karena menerangkan per urut ya, per satu aktivitas. Jadi sebelum sampai ke sini, Anda buat seperti ini dulu. Ditandai dulu gitu ya. Kalau ada kalimat yang panjang ya, maka diberikan koma atau kalimat itu dipecah menjadi beberapa kalimat sehingga jelas kelihatan
aktivitas apa yang dikerjakan oleh entitas apa atau siapa, begitu. Itu yang dimaksud dengan tahapan yang kedua ini ya. Jadi di sini diberikan tanda-tanda seperti ini, begitu ya. Sehingga muncul seperti ini. Ya. Ini adalah baru sekedar untuk mengurutkan aktivitas dari masing-masing entitas. Entitas boleh orang atau bukan orang, namun yang aktif, ya, yang aktif. Ini semuanya kalau aktif gives, enters, add, ya, print, file, itu kan semuanya kalimat aktif. Tidak ada kalimat yang pasif. Meskipun di dalam story-nya ini ada kalimat pasif. Nah, setelah mendapatkan aktivitas yang urut seperti ini, gitu ya, baru kita buat pembedanya. Mana yang merupakan information processing dan mana yang bukan merupakan information processing dalam entity activity revise. Nah, dalam video juga sudah diterangkan juga apa itu bedanya antara information processing dan non-information processing. Kalau information processing itu ditandai dengan dua hal ini. Adanya perubahan state, kondisi dari informasi. Kondisi bisa berarti adanya penambahan informasi, adanya penghapusan atau pengurangan informasi, ada penyisipan informasi baru, ada update, itu artinya mengubah isi datanya, ada juga yang menyimpan, ya. Ada juga yang menambah nilai informasi, misalnya dicetak, di-scan, ya, ditayangkan gitu ya, atau ditambah summary-nya gitu ya. Itu sini. Ada yang non-information processing, yaitu mengirimkan atau menerima, tapi tidak melakukan perubahan apapun. Itu yang non-information. Mengapa dua ini kita kelompokkan? Karena kita ingin membuat konteks dari sistem informasi. Konteks itu adalah batasan. Nah, ini namanya konteks ya, batasan. Saya ambilkan dari salah satu yang teman Anda yang saya ambil di sini ya. Konteks itu menentukan sistem informasi ini dibatasi oleh apa. Pembatasnya itu adalah entitas yang tidak melakukan pengolahan informasi. Di sini kita ambilkan di sini. Entitas apa yang melakukan pengolahan informasi itu diberikan tanda tebal, ya. Di ini yang melakukan information processing. Yang tidak melakukan itu, gitu ya, berarti nggak ada tebalnya. Itu artinya berpeluang ini menjadi namanya external entity. Jadi entity akan dibedakan dua ya. Ada internal entity, ada external entity. Kalau internal entity artinya entitas itu terlibat di dalam information processing. Kalau external entity berarti tidak terlibat di dalam information processing. Di sini kita bedakan dua ini ya. Saya berikan ini aja ya. Saya malah kita kenal di sini. Saya berikan warna beda yang itu. Sorry, nggak kelihatan. Nah ini itu namanya nanti akan menjadi internal
yang terlibat. Kalau dia tidak terlibat, maka nanti akan menjadi namanya external entity. Kabarnya ya. Jadi mengapa dipisahkan? Karena akan memisahkan mana yang intra entity, mana yang external entity. Yang di dalam Excel, ya, ini customer itu menjadi ini adalah external entity. Karena apa? Dalam tabel entitas aktivitas ini, customer itu tidak terlibat di dalam pengolahan informasi. Ini kacamatanya dari sisi suprinanya. Customer itu kan diberikan kertas ya. Order itu kertas ya. Kertas, kemudian oleh salesnya dia mengisi. Sebetulnya dari kacamatanya si customer itu melakukan pengolahan informasi, dia input data. Ya. Namun dari sisi suprinanya, customer itu tidak melakukan pengolahan informasi. Dia memberikan saja yang sudah diisi sales ordernya itu ke sales kertasnya itu ya. Nah, dari sisi suprina, maka customer itu tidak terlibat di dalam pengolahan informasi. Kalau di sudut pandangnya ya. Sehingga di sini give order itu kan menyerahkan saja, mengirimkan ya, tidak terlibat di dalam ini pengolahan informasi. Nah, mulai dari sales ini, salesnya meng-enter, memasukkan lagi kertas yang diisi oleh si customer itu ke dalam komputer. Ada proses digitalisasi ya, dari yang di kertas diketik ulang oleh si salesnya ke aplikasi yang ada di komputer. Karena melakukan pemindahan data, maka ada proses pengolahan informasi. Tandanya tebal. Customer tidak. Lagi dari sudut pandang suplina ini ya, dari sudut pandang customernya, dia ada pengolahan informasi. Kan dia memberikan data ya. Tapi dari sudut pandang suplina, tidak. Nah, seperti ini gitu ya. Ya, ketahuan dalam konteks diagram ini, customer itu tidak terlibat. Ya. Jadi, dia mengirimkan data ke proses ini. Ini proses yang ada di suplina. Namanya ini. Ya. Misalkan ada nama yang lain boleh ya, tapi dalam video diberikan nama ini. Seperti ini. Nah, dalam konteks diagram ini, yang penting digambarkan adalah adanya, pertama adalah entity yang eksternal. Digambarkan dengan tanda kotak. Kotak ini. Kemudian ada panah yang menuju atau dari sistem. Dan kata yang dituliskan di sini itu adalah kata benda. Bukan kata kerja ya, kata benda. Customer order itu kata benda. Bentuknya kertas. Kemudian customer order acknowledgement. Sama ada sales order acknowledgement. Ini juga adalah kertas, kata benda. Kemudian lagi di sini dalam tabel ya, ini ada lagi warehouse. Dia tidak melakukan apa-apa. Dia dapat di tambahkan, kalau tambahkan ya ini kan dari komputer kan send picking ticket copy to the warehouse. Kalau kita mau tambahkan aja juga boleh ini receive gitu kan, receive picking ticket.
from headquarters, from HQ computer. Boleh kalau mau dilengkapi seperti ini ya. Sekali lagi, ini resip saja, tidak ada pengolahan informasi. Ya biar nggak bingung, mungkin tak kasih warna hijau aja ya biar nggak membingungkan. Nah, gitu aja. Ini ya. Jadi ini menjadi external entity. Ya, panahnya ke sini. Sekali lagi yang dituliskan di atas panah ini adalah kata benda. Data apa yang dikirimkan atau yang diterima. Ya, ini seperti itu. Ini konteks memberikan batasan. Di sini batasannya hanya dua itu aja. Apa namanya? Warehouse sama customer. Bank nggak termasuk ya Bang, karena di sini bank nggak terlibat sama sekali. Atau belum kali ya. Hanya dua ini, warehouse sama customer. Nah, sistem Suprina yang akan dianalisis itu ada dalam kotak warna lingkaran ini. Ya. Itu artinya proses. Kalau entitas, kata benda, kemudian data yang dikirimkan di setiap proses ini juga adalah kata benda. Ya. Itu yang dihasilkan dari kita menganalisa entitas dan aktivitas. Nah, endingnya daripada ini adalah kita buat namanya flowchart sebetulnya. Ini flowchart. Flowchartnya belum jadi. Ada ya, makanya ada ya. Oh, ada baca. Nah, seperti itu ya. Nah, zat ini itu dibuat dengan menggunakan Swimlane namanya ya. Jadi ini ada entitasnya gitu ya. Ini adalah prosesnya. Flowchart bukan termasuk bagian dari desain sistem informasi yang standar. Itu nggak standarnya ya, terserah yang membuat. Pokoknya mudah dipahami oleh yang membaca. Itu flowchart. Bukan termasuk diagram standar di dalam pengembangan informasi. Yang standar adalah ini, physical dan logical DFD. Ini yang standar. Physical dulu, baru logical. Biasanya begitu ya. Physical artinya kita menguraikan yang order entry proses ini diuraikan berdasarkan internal entity yang terlibat. Nah, di dalam tabel ini, internal adalah yang ada warna tebalnya ya. Headquarter komputer ada tebalnya. Sales ini juga ada tebalnya ya. Laptop ada, order entry clerk ada, kemudian headquarter computers ada. Jadi yang ada tebalnya itu adalah internal entity. Yang sama sekali nggak ada tebalnya itu external entity. Itu diuraikan prosesnya itu dari sini menjadi namanya adalah physical DFD seperti ini. Lagi yang ada di dalam panah-panah ini itu adalah kata bendanya. Yang di sini seperti tanda seperti ini adalah data, pengumpulan datanya. Ya. Pengumpulan juga sama, ditunjukkan dengan kata benda. Data apa yang disimpan? Customer orders, customer masters, inventory master, dan seterusnya. Ya. Ini adalah sekali lagi kata benda ya. Nah, antara konteks diagram dengan physical DFD dan logical DFD ini harus konsisten. Artinya apa? Konsistennya terhadap konteks diagram. Misalkan begini. Di konteks diagram itu panah yang menuju ke customer ada dua panah.
Yang keluar dari customer ada 1. Ada 3 panah ya, 2 masuk, 1 keluar. Maka saat kita bedah ke dalam physical DFD, yang dari customer tetap harus 3. 2 panah masuk, 1 panah keluar. Tetap harus seperti ini ya. Hanya di sini sebetulnya kan, kalau kita lihat ya, yang di dalam ini, yang di sini, ini adalah di hidden, disembunyikan dalam konteks diagram. Namun tetap konsisten ya, panah-panah yang menuju kepada external entity. Harus seperti itu. Jangan sampai terjadi misalnya di konteksnya hanya ada 3 panah. Setelah kita breakdown, setelah kita analisis ya, kita bedah lagi prosesnya. Jangan sampai di sini muncul menjadi 3 panah misalnya yang menuju kepada customer. Itu namanya nggak konsisten. Harus selalu konsisten. Kalau di DFD, ini yang ditekankan adalah prosesnya. Kalau physical adalah entitasnya, prosesnya. Nah, proses ini diambilkan dari yang ada di dalam sini, yang ada di dalam kolomnya activities ini. Pengelompokannya, karena ini seni, ya, tidak ada yang pasti. Bisa dikelompokkan berdasarkan waktunya. Jadi dikelompokkan berdasarkan tempat mengerjakannya, boleh, gitu ya. Ini enggak ada yang pasti. Di sini dicontohkan, di sini pertama adalah ada nomornya ya, ada 1, ada 2, ada 3. Ini menunjukkan urutannya, tahapannya. Jadi ini dikelompokkan urut ya, ada nomornya. Ya. Kemudian ini sudah gambarnya bukan seperti gambar kotak ya, kami ini gambar kotak ya. Ini menunjukkan adanya pengumpulan data ya. Yang seperti ini adalah dalam bentuk kertas gitu ya. Yang seperti ini bentuknya adalah dalam bentuk komputer. Ya. Dan juga mungkin harusnya sama konsisten ya. Kalau ini komputer juga harusnya ini ada di kotak warna hitam. Harusnya begitu kalau konsisten ya. Kalau kertas berarti ini tidak dalam garis atau kotak garis warna biru. Ini kalau mau konsisten seperti itu ya. Oke. Nah ini juga harus dibedakan juga. Kalau ini adalah external entity, maka diberikan warna beda ya. Ini kan sama ini ya, sebenarnya ini kan berbeda ya bacaannya. Harusnya begitu kalau konsisten. Jadi 2 ini yang dicontohkan dalam kasus ini ya, ini adalah penggambaran secara terstruktur. Jadi tugas ini sebetulnya memberikan gambaran kepada Anda bagaimana kita mentransformasi, mengubah dari cerita, yang cerita ini adalah dibangun dari requirement, kebutuhan dari bisnis gitu ya, sampai menjadi sebuah diagram yang merupakan diagram yang dibutuhkan untuk pengembangan rekayasa perangkat lunak. Kalau flowchart sekali lagi ini adalah hasil akhir ya, yang akan digunakan bersama antara sistem owner itu ya dengan sistem designer. Di dalam gambar kita ini ada di sini ini, ada sistem owners dan sistem designer. Itu gambar mana yang paling mudah dipahami? Ya tadi flowchart. Namun untuk pengembangan sistem flowchart tidak dipakai ya, karena ini tidak terstruktur. Yang digunakan yang konteks physical DFD untuk yang kasus kita ini ditunjukkan contohnya. Sekali lagi, konteks besarnya adalah kita tetap menggunakan yang gambar yang pertama tadi ya ini. Kita sekarang ada di tahapan antara sistem, antara players dengan proses. Ya.
Nah, yang Anda kerjakan di tugas itu sudah masuk ke dalam proses misalnya lebih detail gitu ya. Ada input design, ada output design gitu kan ya. Ada teknologi juga pendukungnya gitu. Itu yang Anda terjemahkan di dalam tugas. Nanti kita akan masuk ke contoh-contoh use case yang berikutnya lagi. Itu yang saya berikan sekilas mengenai tugas yang sudah Anda kerjakan untuk kasus pertama. Ini sebagai suplemen ya untuk melengkapi yang merupakan the player sama the process. Untuk bisnisnya ini saya lewatin ya. Jadi intilah pokoknya sudah ada contoh narasinya gitu ya. Ibaratnya sudah tersedia meskipun sebetulnya itu merupakan hasil dari requirement. Ya juga teknik-tekniknya ada beragam. Baik, itu yang saya terangkan untuk yang tugas kemarin. Nah, untuk tugas berikutnya, ini juga sudah saya berikan di sini yang ini ya, yang di tugas yang ada di sini di materi pelayanan perangkat lunak. Di materinya ada 6, Anda kerjakan lagi. Nah, nanti dari hasil ini akan ada mungkin ya buku diktat gitu, buku mata kuliah yang merupakan terjemahan Anda. Saya sudah membaca beberapa terjemahannya, emang ya perlu diperbaiki lagi kalimatnya ya. Terus bagi awal itu sudah cukup bagi saya. Anda lanjutkan lagi untuk ini. Habis ini mungkin saya kompilasi lagi gitu ya. Saya perbaiki, mungkin nggak bisa selesai karena bukunya cukup tebal ya. Untuk Anda bisa gunakan belajar secara cepat ya. Bagaimana kita akan nanti membangun sebuah perangkat lunak. Baik, mungkin itu dulu yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apakah ada pertanyaan? Kalau ada, dipersilahkan monggo. Saya stop share dulu ya. Terima kasih. Bapak, saya izin bertanya, Pak. Silakan, baik. Itu kan tugasnya seperti yang kemarin juga ya, Pak, menerjemahkan kelompok itu. Itu kan deadline-nya itu jam 12 siang, Pak. Izin, Pak, karena 12 siang bukan hari ini kan? iya, Pak. Dari beberapa Masa hari ini sih? Berarti aja saya jam lagi. 12 siang hari Minggu, Pak. Hari Minggu ya, bukan hari ini kan? Iya, iya. Iya, Terus? Pak. Izin, Pak, sebelumnya karena dari beberapa dari kita ada yang ikut kegiatan, Pak. Kalau boleh diundur jam 12 malam, boleh, Pak? Boleh. Saya undur sekarang ya. Baik, Bapak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Saya langsung edit ya. Edit. Jadi jam atau mau biar lebih lega juga apa mau di tanggal 7-nya hari Minggunya? Iya, Pak, di tanggal 7, tapi 7.12 malam, Pak, 23.59, Pak. Oke, jam 23 ya. Iya, Pak. Udah saya set sekarang. Oke, sudah saya set. Mungkin Anda bisa cek sebentar lagi. Saya dapat di refresh ya. Baik, makasih. Sudah saya ubah. Kalau ada yang lain, monggo. Jadi untuk tugas yang kemarin kasus ya itu contoh yang baik ya yang Anda dapat ikuti bagaimana kita transformasi dari requirement menjadi sebuah diagram. Nah, kita yang bagian break kedua ini kita akan banyak membahas mengenai diagram-diagram. Nah, diagram itu yang mungkin Anda baca dulu, Anda terjemahkan per kelompok dulu, nanti kompilasinya akan kita susun gitu ya, Anda baca lagi. Ya. Seperti itu model belajar kita. Baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin hari ini cukup dulu pertemuannya. Saya belum bisa ke kampus ya, ini saya lagi dapat, jadi saya lagi isoman di rumah ini. Insya Allah nggak ada apa-apa, ya nggak bisa kemana-mana. Semoga ada semua sehat ya. Saya udah pakai masker masih kena juga ya, meskipun ya karena udah booster nggak terlalu parah ya. Hanya mungkin batuk saja, tapi yang lainnya sih oke. Baik, itu aja mungkin kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian.
Selamat siang dan terima kasih atas perhatiannya. Hari ini direkam tadi nggak? Direkam nggak ini? Saya yang rekam bukan saya karena yang menyediakan tadi si Mbak Gaida dan Dananya ya. Mungkin kalau ada rekaman nanti silakan minta ke Mbak Gaida. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.